Halo, selamat malam. Semuanya selamat malam. Hai hai hai. Welcome to Dikdok Instagram Live. Malam hari ini adalah episode ke-54 dan kita akan ngobrol sama Dokter Xiaomi Saribanon. Nah, dokternya udah hadir. Hai Dokter Xiaomi. Oke, sudah ada juga Ray. Hai Kak Ray. Nah, sebelum Dokter Xiaomi bergabung sama kita, namanya mirip brand apa gitu ya? Pasti udah nggak ini ya, nggak asing lagi kalau dengar nama dokternya. Kita akan bahas apa sih malam hari ini di Instagram Live Marathon? Kita akan bahas tentang sesak karena GERD. Karena teman-teman tahu kemarin itu sempat heboh, ada salah satu public figure penyanyi gitu yang tiba-tiba pingsan pas udah di closingan performnya. Terus habis itu ada klarifikasi bahwa karena GERD gitu pingsannya. Nah, tapi judul kita malam hari ini adalah sesak karena GERD. Nanti kita akan tanyain juga tuh, emang bisa ya kalau GERD itu bikin pingsan? Nah, kita akan langsung hubungkan ke dokter Xiaomi kalau gitu. Mohon ditunggu sebentar ya. Hai Kak Rohani, boleh ajak teman-teman yang lain Kak nih join. Oke, bentar ya. Oke, judul kita udah aku tulis. Penonton setia, bener nih, bener banget. Ada Kak Rani. Hai Kak Mahdila, kalau gitu aku undang deh dokter Xiaomi-nya udah mulai rame nih, udah pada diundang semua. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Suaraku kedengeran kan? Kedengeran dokter Xiaomi. Banget ya. Udah mundurin Ya, atur posisi dulu aja dok. Aku belum aku jauhin dikit. Biar cantik. Yang penting suaraku kedengeran ya? Kedengeran dok? Oke. Bentar ya, aku atur. Oke. Oke, udah pas angle-nya dokter mau yang kayak gitu? Iya, ya kayak gini aja ya. Kamu nggak Iya, keganggu boleh. kan lihat aku? Nggak apa-apa. Oke, udah pada hai Karenta, hai Sani. Oke, dokter Xiaomi apa kabar? Salam kenal dok. Alhamdulillah. Iya, salam kenal Mbak Ivo. Baru lihat ya kita malam ini. Nah ini dikenalin teman aku by the way, dokter Xiaomi dan dokter selamat datang sekali lagi di Dikdok. Dikdok ini adalah diskusi karo dokter dan ini adalah first time dokter Xiaomi mengisi di Dikdok. Jadi Dikdok ini ada karena kita pengen ajak teman-teman nih dok sharing-sharing edukasi kesehatan tapi santai ringan. Jadi dokter boleh kok nanti sambil minum kopi gitu sambil Gitu ya. kalau udah pisang goreng boleh banget. Tapi udah malam ini sih ya. Oh ya jangan ya nanti gitu ya. Oke lah. Gitu. Ini lagi ada program dok. Ya, Ini program ya, ini. ada apa? Live maraton gitu ya, keren banget. Aduh doain ya dok. Siap, semangat. Kita udah setengah ya? Kok kita sih? Kalian udah setengah ya? Ini udah 15 dok. Jadi startnya kemarin itu dari 1 Februari yang programnya. Jadi baru 15 ini? Episode maratonnya baru 15. Cuman kan episode total dok kan udah banyak ya. Maksudnya kita udah dari 2021. Dan ini 15 episode sama dokter Xiaomi. Masih ada sisa 85 lagi dok. Semangat ya Mbak Ivo. Lagi dokter Xiaomi. Thank you ya dok ya buat kebaikannya hari ini dok. Sharing dong sebelum dokter jelasin nih topik kita hebohnya kemarin kan dokter weekend. Dokter kenalan dulu dokter Xiaomi di mana sih? Dokter yang lagi praktek di mana dan kalau online dan offline di mana aja? Oke. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Xiaomi Saribanon. Tadi aku sempat dengar kamu tuh kayak brand apa gitu ya. Lumayan sih itu bikin relax jadi ya. Biasanya kalau di klinik dipanggilnya dokter Xiaomi atau kadang ada yang cepat manggilnya dok Xiao gitu. Jadi cepat manggilnya. Terus aku ini sekarang profesinya dokter umum dan juga seorang ibu dari 3 orang anak. Jadi sebenarnya sehari-harinya lebih ke ibu-ibu ya kerjaan aku. Sekarang sih domisili ada di Cinere Depok. Cinere itu Jakarta ya dok? Maklum ya dok, saya baru di Jakarta. Depok. Oh Depok. Jakarta coret. Oh planet lain. Oh itu Bekasi ya, kalau planet lain. Samping-sampingan sih sama Jaksel ya sebenarnya. Samping-sampingan. Oh kalau Depok mah kita bisa ketemuan kapan-kapan dok. Gampang mah ini. Kamu di Depok? Iya. Enggak, saya di Kelapa Gading dok. Oh iya. Oke lah.
bisa lah dimanapun sih sebenarnya bisa ya. Oh iya, sekarang juga iya konsul online ya, benar kamu. Baru ingat. Konsul online di mana aja? Ada di Oh, platform apa aja? cuma di Dokter Mitra Yesdoc aja. Oke, wah ini video call ya, berarti teman-teman bisa Ya, reach betul. Karena dokter. aku sukanya video call. Oh iya, Ya. benar langsung ya dok dipoin. Kayak gini nih, kayak tatap-tatapan gini kan. Iya. Oke. Oke, Dok, by the way nih teman-teman, ini aku yakin banyak banget yang merasakan topik yang kita buat malam hari ini yaitu GERD. Kayaknya mungkin bosen ya kalau ngomongin GERD, tapi kenapa orang yang GERD itu makin banyak dok, kayak nggak habis-habisnya gitu loh. Betul. Benar ya? Betul. Nah, Memang pertanyaannya dulu dok. semakin meningkat itu ya. By the way nih dok, karena kemarin heboh yang Adito pingsan, terus ada berita pingsan karena GERD gitu. Pertanyaannya, sebenarnya singkat aja dok, GERD itu asam lambung kah atau apa? Terus proses di pencernaan kita tuh situasinya gimana sih kalau orang yang kena GERD itu? Oke, jadi harus tahu dulu nih GERD itu apa ya. Jadi GERD itu sebenarnya singkatan GERD ya. Jadi singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi dia itu namanya kan gastroesophageal. Jadi ada bagian lambung, isi lambung dia yang balik reflux gitu. Balik ke esofagus ya, kerongkongan sehingga menimbulkan banyak masalah bahkan ketidaknyamanan pada pasien. Jadi sebenarnya kalau disebut asam lambung orang-orang mikirnya mah gitu ya. Sebenarnya tapi agak beda itu. Penyakit dua itu berbeda. Itu secara ringkasnya ya GERD itu. Okay. Berarti fix GERD dan asam lambung itu beda ya teman-teman. Tapi apakah tingkat itu apakah orang yang asam lambung kemungkinan akan GERD atau orang GERD dulu nih baru asam lambung? Enggak, tidak selalu berhubungan. Kadang dia memang punya sakit mah aja ya. Kalau orang-orang bilangnya mah ya sakit lambung gitu ya, sakit perutnya, nyeri ulu hati. Tapi ada juga dia nggak pernah kok selama ini ada keluhan itu, tapi tiba-tiba dia mengalami GERD. Jadi kadang-kadang nggak selalu berhubungan gitu. Iya. Dia tidak satu. Oke, berarti. Nah yang mau kita bahas itu GERD dok malam hari ini, bener ya? Tadi dokter definisinya secara singkat. Nah, gambarannya dok kayak tadi saya tanyain, gambaran di proses pencernaan kita tuh apa sih yang terjadi itu waktu orang itu kena GERD? Ya. Tadi kan aku bilang ada cairan lambung ya yang balik ke kerongkongan. Jadi kan sebenarnya lambung kita sama esofagus itu memiliki dinding yang berbeda. Jadi kalau lambung itu memang diciptakan dia untuk bisa menahan asam yang sangat kuat. Sedangkan kerongkongan itu dia nggak punya tuh dinding seperti itu. Jadi kalau asam lambung ini naik ke si kerongkongan itu, dia akan mengiritasi itu sehingga timbullah gejala nantinya. Gitu. Jadi gini, kan ada lambung ya, lambung, kerongkongan, dia itu dipisahkan oleh ada otot nih. Dia jaga ini kayak pintunya. Jangan sampai isi lambung ini naik balik ke atas. Tapi biasanya pada pasien-pasien GERD, si otot yang ini tuh melemah. Jadi bisa lolos tuh cairan lambungnya ke atas. Gitu. Sedangkan kalau yang pasien-pasien yang cuma sakit lambung ya, sakit mah gitu ya, biasanya dia cuma ada peradangannya memang di lambung aja. Jadi nyeri-nyerinya biasanya berfokus di lambung. Beda ya kalau GERD itu dia memang karena ada masalah tuh sampai ke kerongkongan sampai bagian atas-atasnya lagi. Gitu, Mbak Iko. Nah ini menjawab tadi ada pertanyaan langsung dari Kak Rohani kayak GERD itu apa sih? Jadi udah tahu ya dapat gambarannya. Berarti kalau GERD itu bahkan bisa mengenai kerongkongan esofagus kita tadi ya dok ya? Iya justru harus dia disebut GERD kalau memang terjadi balik gitu ya si cairan lambung sampai ke kerongkongan. Oke, berarti dok gejalanya apakah sesak? Itu karena kita membahas sesak, apakah sesak termasuk dalam gejala si GERD ini? Betul, sesak biasanya sebenarnya nggak tipikal ya kalau si GERD itu sesak itu biasanya pada tahap yang lebih lanjut. Kalau sampai dia ganggu kepernafasan ya, sebenarnya GERD itu yang paling sering pasien keluhkan itu adalah dadanya terasa panas awal-awal. Aku kok rasanya panas ya, kayak kebakar ya. Kalau kita sih seringnya sebut heartburn. Iya. Jadi dia kayak panas gitu, dadanya itu yang paling sering justru, yang paling khas ya, khas dari gejala GERD. Sama satu lagi, biasanya ya pasien-pasien ngerasa kok tiba-tiba makanan aku naik lagi ya ke mulut.
Tiba-tiba dia Oke, sedot benar. gitu ya, terus dia muncul ke mulut, jadi mulutnya rasanya pahit, nggak enak tuh. Biasanya awal-awal kayak gitu. Kok bisa sesek sih dok? Bisa, memang bisa. Banyak pasien yang seperti itu. Bahkan ada yang pernah bilang gini nih, kalau udah sesek ya, rasanya kayak mau mati, tapi nggak mati-mati gitu. Saking parahnya ya, kalau udah sampai sesek banget gitu. Bisa, bisa. Jawabannya bisa ya, kalau sampai sesek. Kenapa bisa sesak dok? Mungkin orang awam pengen tahu hubungannya Oke. tadi apa yang bikin sesak itu apa gimana ceritanya? Jadi kan ulang lagi ya, dari lambung, kerongkongan. Nah, di atas kerongkongan ada tenggorokan kita nih. Betul. Tenggorokan kita ini kan nanti dari tenggorokan ada makanan masuk ke kerongkongan, satu lagi udara masuk ke paru-paru. Betul. Nah, kalau si cairan ini sampai menyentuh ke saluran pernafasan, otomatis tubuh kita akan memberikan respon. Jangan sampai si cairan ini masuk ke paru-paru. Bagaimana respon tubuh kita? Dia menyempit. Oke. Ya kan, kalau saluran pernafasan kita menyempit, gejalanya pasti sesak kita. Kita kayak butuh asupan udara yang lebih banyak lagi kan, nafasnya jadi lebih cepat, jadi lebih terasa sesak gitu ya. Biasanya kalau karena GERD ya sesaknya ya. Nah, kayak gini kan penjelasan ya dok. Maksudnya orang nggak muluk-muluk mikir kok bisa sesak gitu, cuma tahu sesak. Oh ternyata alurnya itu seperti itu. Tambahan nih, biasanya kalau pasien udah sesak, pasti panik. Respon pertama. Iya, benar. Ya, padahal kalau kita panik, stres meningkat, nafasnya jadi makin cepat, makin sesak tuh. Iya, makin sesak, lama-lama kalau nggak terkontrol, hiperventilasi, karbon dioksida di darah turun, pusing, bisa pingsan. Berlanjut tuh, bisa sampai pingsan dia. Kalau dia nggak bisa kontrol itu ya. Kalau dia nggak bisa kontrol seseknya dia bisa sampai pingsan. Jadi tadi tuh nyambung ya. Kok bisa sesak sih, kok bisa pingsan sih? Jadi sampai ke sana gitu. Benar masuk akal ya. Oke, saya ngerti dok. Jadi kan saya nggak punya GERD dok. Jadi Mbak Ivo bisa dipahami. Oke, dok. By the way, kalau kita mau bahas yang sedikit menyenggol yang kemarin, pingsan. Apakah itu proses dari yang sesak tadi airnya pingsan? Karena kalau saya lihat videonya yang Ardito itu ya, memang dia kayak udah kayak kecapean gitu loh dok, kayak ngos-ngosan tuh airnya pingsan. Terus pingsannya itu karena apa? Apa emang karena udah penyempitan paru-paru atau gimana dok? Nah, kalau yang tadi belum tahu pasti ya sebenarnya dia gejalanya, riwayatnya itu seperti apa ya beliau itu. Tapi kalau misalnya memang karena murni GERD ya karena dia sesak, nafasnya yang terlalu cepat dan dia udah kelelahan banget deh kayaknya ya. Udah terlalu penuh sesak, panik. Jadi ya tadi mungkin perkiraan aku karena dia nafasnya cepat sehingga udara yang masuk kan karbon dioksida di darah turun tuh yang tadi aku bilang. Jadi jadi ya udah responnya dia sampai pingsan. Kemungkinan tapi itu kan kalau murni karena GERD, tapi kan pada situasi itu kita nggak tahu ya dengan riwayat beliaunya juga. Iya, pemicu lainnya, oke. Ya, tapi waduh, juga kok pasien aku tiba-tiba datang ke klinik gitu dia pingsan, ternyata ya karena lambung. Gitu. Ternyata prosesnya karena lambung sih sampai pingsan. Setelah istirahat, saya baru tahu menyelamatkan diri sembuh sih, kembali lagi seperti biasa. Iya, saya baru tahu gitu kayak orang GERD itu bisa bikin pingsan ya, makanya saya waduh bahaya juga ya kalau GERD sampai bikin pingsan. Ya betul, ya itu dia sebenarnya kuncinya di manajemen stresnya ya. Ketika serangan itu timbul, kita ya nggak boleh panik. Kalau kita panik, semakin kacau lah respon tubuh kita. Jadi harus bisa lah gitu kontrol dari pernafasan kita. Kita duduk tegak, menenangkan diri, senderan, kayak gitu. Harusnya ya dalam kondisi itu. Tapi nggak ada yang tahu ya. Manusia ya kalau ketika dihadapkan dengan kondisi itu. Ya. Oke, wah ini teman-teman silahkan boleh langsung tanya-tanya yang merasa punya GERD ataupun asam lambung mungkin bisa dibantu sama Dokter Xiaomi hari ini. Dok, ada pertanyaan pertama nih dari Kak Rohani tadi, Deprianti. Kalau panic attack tumbuh, susah banget ngatur nafas, serasa nggak bisa bernafas, itu kira-kira ada obatnya nggak atau solusinya? Oke, jadi kalau pada saat serangan panik ya, kalau ini wajar. Ini ada lanjutannya dok. Saya sering mengalami sulit bernafas, harus dipaksakan narik nafasnya, takut kenapa-napa. Terus juga sering pusing dan sakit kepala jatuhnya. Oke, jadi kalau pertama ya dari serangan panik ya,
kuncinya sebenarnya yaitu harus banyak latihan ya. Kita manajemen stresnya kita ketika panik itu gimana. Memang pasti susah banget itu ngatur nafas. Tapi Iya. harus gimana sih ya, harus mensugesti diri sendiri ya. Pertama harus senderan, cari tempat yang enak untuk duduk, senderan, tarik nafasnya jangan salah, nafasnya jangan lewat dada. Coba pakai pernafasan diafragma ya, kayak penyanyi pakai, jadi pernafasan lewat perut. Ya, atau sebutnya perut ya. Jadi perut yang menggembung, jadi pernafasan yang dalam sampai perutnya menggembung, jangan pernafasan dada, pelan-pelan aja. Tapi itu nggak bisa instan kok, itu perlu latihan. Tapi Iya, betul. Betul, tapi bukan pasti tidak bisa, pasti bisa, tapi harus latihan. Berarti harus menunggu momen-momen itu datang, berlatih, coba lagi sampai terbiasa bisa mengendalikannya. Tidak harus nunggu momen itu datang. Jadi latihan pernafasan itu bisa kok kita latih sebelum tidur gitu. Sebelum tidur kita rasain nafas kita. Pagi-pagi bangun tidur. Jadi latihannya justru jangan sampai pas lagi ada itu ya serangannya. Oke, sorry salah. Jadi dari sebelum-sebelumnya kalau bisa latihan nafasnya itu. Terus lanjut ya, kalau sampai kamu pusing, ya itu tadi, karena nafasnya berarti tidak adekuat. Nafasnya mungkin, tadi nafasnya yang terlalu cepat, jadi yang masuk nafasnya pendek-pendek tuh. Jadi oksigen yang masuk turun, karbon dioksida yang badan kita itu respon jadi turun, jadi pusing. Oke. Jadi tarik nafasnya harus lebih dalam lagi. Latihan ya, Mbak Rohani. Latihan. Dok, lanjut nih teman-teman. GERD ini dok, saya penasaran sebenarnya. Pemicunya itu, apakah memang karena manajemen makannya yang berantakan, atau ada nggak orang yang udah makannya bagus, on time, gitu, tapi karena jenis makanannya malah yang bisa bikin GERD? Oke. Jadi, kalau misalnya kita pelajari lagi ya, sebenarnya penyebab utamanya GERD itu dia kompleks. Penyebabnya itu macam-macam. Jadi nggak bisa cuman karena ini, karena itu gitu. Jadi dia memang prosesnya pun memang kompleks. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan itu, makanya terapinya pun nanti lama, agak cukup lama. Untuk orang-orang memang yang paling berisiko mengalami GERD itu biasanya orang-orang yang berat badannya berlebih obesitas. Karena perutnya besar gitu ya, terus pola makannya juga nggak oke. Ibu hamil itu juga punya potensi untuk bisa GERD. Kan terutama perempuan ya, kita yang hamil, karena kan perutnya makin membesar tuh, rahim bisa mendorong si lambung, malah jadinya dia cairan lambungnya naik ke atas gitu. Atau sama perokok. Kalau rokok bisa kemana-mana ya. Tapi memang iya sih, merokok itu juga faktor risiko untuk si GERD. Kenapa dok? Maksudnya logikanya kenapa merokok bisa menyebabkan GERD juga? Karena memang kan yang masuk nggak oke ya. Jadi dia kadang-kadang bisa mengiritasi, meningkatkan asam lambung, berbagai hal. Jadi ya bisa bikin itu deh GERD. Oke, iya yang masuk akal. Dalam tubuh kan dia dihirup ya, nggak oke. Jadi ya udah responnya seperti itu. Oke. Ini ada Kak Rohani lagi nih, enak banget nih Kak Rohani bisa langsung ngobrol nih sama dokter. Boleh. Kalau tiba-tiba mual itu, apakah itu GERD tiba-tiba mual? Ini maksudnya frekuensinya sering ya Kak, nggak cuma sekali mualnya? Sebenarnya mual salah satu gejala aja, tapi kita nggak bisa bilang itu pasti GERD. Karena kalau mual kan macam-macam ya, bisa dari lambungnya sendiri atau memang belum makan atau apa. Tapi salah satu gejala. Tapi belum pasti itu GERD. Oke, tadi kan tiba-tiba mual nih dok. Ada nggak sih dok kayak pemeriksaan orang yang GERD itu kan sebenarnya ya saya tahu teman-teman saya banyak yang GERD gitu ya, atau asam lambung juga ada. Udah tahu solusinya yaitu makan on time. Selain makan on time ada nggak sih dok solusi lain biar itu teratasi? Kalau yang udah sakit GERD nih atau untuk mencegah? Udah sakit GERD. Oke. Udah. Nah, pasti lifestyle ya. Selain obat, pasti sebenarnya perlu obat ya kalau udah terdiagnosis GERD. Perlu bantuan obat, dibantu dengan lifestyle kita diperbaiki lagi. Dimulai dari makan. Makan itu jangan langsung porsi besar. Walaupun on time ya, walaupun on time, tapi makan jangan langsung porsi besar. Tapi sedikit-sedikit.
Jadi malah dijarakin sedikit-sedikit ya, biar Oke. lebih mudah tercerna lah. Jadi pengosongan lambungnya lebih cepat. Jadi asam lambungnya nggak terlalu banyak yang meningkat kayak gitu. Olahraga sih pastinya ya. Macam-macam olahraga kan sangat bermanfaat ya untuk apapun ya. Tapi Iya, memang iya. ya olahraga. Selain itu ya udah manajemen stres ya. Ini susah dok. Itu padahal gampang ya bilangnya manajemen stres gitu. Iya. Padahal ya ampun sulit. Eksekusinya susah. Dok, dulu saya punya teman SMA. Jadi itu saya lupa ya, itu GERD atau MAH. Jadi sampai dia udah parah banget tuh harus kayak minum sirup yang bentuk sirup gitu dok. Habis minum dia muntahin lagi saking asamnya itu dan akhirnya GERD ya kayaknya dok ya. Kalau misalnya dia terus-terusan muntah ya, itu justru masuknya ke tanda yang alarm. Oh. Jadi dia harus segera periksa, itu perlu pemeriksaan penunjang lebih lanjut, benarkah itu GERD atau ternyata banyak luka lain di lambung atau apa, justru termasuk alarm ya. Nanti lebih pastinya lagi dia harus melakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya apa dok? Maksudnya muntah terus gitu loh. Itu contoh pemeriksaan penunjangnya apa dok? Kenapa? Contoh pemeriksaan penunjangnya itu apa? Ada nggak Kalau yang misalnya di pencernaan ya kayak GERD itu biasanya itu seringnya endoskopi. Jadi dimasukin alat ya. Nanti dilihat tuh dari kerongkongannya apa nih yang luka-luka nih, ada masalah apa nih gitu. Jadi paling umum dilakukan ya di rumah sakit. Oke. Dok, tanya lagi. Setahu dokter nih, kan dokter kan orang sakit GERD tuh kayaknya udah di mana-mana ya. Pasti kalau dokter ketemu pasien juga ini GERD, ini asam lambung gitu ya atau juga. Iya. Kan tadi kita udah bilang lifestyle-nya, terus manajemen stresnya juga. Nah, kita ngomongin soal lifestyle makan. Ada nggak makanan memang yang harus tidak boleh dikonsumsi oleh orang penderita GERD? Ini jangan big no gitu. Apa ya? Ada sih sebenarnya banyak sebenarnya kalau disebutin kasihan ya pasti makanan pikiran. Tapi nomor satu udah pasti tahu lah ya yang berminyak termasuk santan-santanan. Tapi gimana dong? Aku suka banget nasi padang gitu. Gorengan gitu. Tapi sebenarnya kalau aku sih kadang-kadang ya kalau pasien kamu nggak boleh sama sekali ya gitu. Enggak, jarang aku kayak gitu. Kamu boleh kurangin pelan-pelan aja gitu. Tapi kalau kamu bisa langsung stop, bagus. Tapi kalau nggak bisa ya oke, kita pelan-pelan aja dulu gitu ya. Biar nggak stres tiba-tiba aku nggak boleh makan ini. Wah, stres meningkat semuanya jadinya. Selain santan, pasti dong yang mengandung asam, pedas. Dikurangin lah ya. Kesukaan juga. Makanan Indonesia semua dok, santan, pedas. Iya, konsumsi gula berlebih juga ya, minuman-minuman kekinian. Nggak boleh. Hati-hati juga, apalagi yang bersoda gitu ya. Iya. By the way dok, bisa nggak si GERD ini, kan kayaknya dulu tuh pernah ada berita ya, atau kayak ada cerita gitu kayak sebenarnya dia tuh GERD tapi malah bahkan bisa menyebabkan kematian dok. Itu kan apakah GERD yang dia nggak tahu gejalanya sampai parah kayak gitu, atau itu timbulnya memang karena si sesak yang topik kita hari ini dok? Oke, jadi kalau sesak tapi langsung tertangani sih harusnya nggak sampai ya, nggak sampai meninggal ya. Tapi mungkin bisa jadi cairan lambungnya itu masuk ke paru-paru. Kan tadi ya, tadi bisa tuh dia lewat ya. Itu sampai bikin radang paru yang itu sebenarnya fatal. Namanya aspirasi pneumonia ya, itu perlu penanganan cepat ya di rumah sakit. Kalau memang terlambat ya sudah. Biasanya jadi mungkin itu yang paling berbahayanya ya dari si GERD ini. Misalnya pada saat tidur seringnya kan posisinya berbaring tuh, tiba-tiba dia kayak kesedak masuk ke paru-paru, si asam lambungnya itu jadi mengiritasi paru-paru itu jadi bikin radang ya. Nah itu yang bahaya, yang berbahaya. Jadi tadi tambahan lagi ya, jadi tidur kalau bisa pada pasien GERD itu agak tinggi sedikit kepalanya. Di kepala atau di belakang? Jadi biar ya balik lagi pakai ilmu gravitasi ya, berarti ya membantu gitu ya. Biar dia nggak naik. Karena sering malam-malam pasien itu keluhannya sampai nggak bisa tidur gitu. Oke, dok, mungkin ini yang bisa dokter kasihkan tips and trick
kita kan fokus ke sesak karena GERD ini. Kayak tadi orang sesak itu biasanya panik, orang panik itu biasanya nggak bisa manage harus ngapain. Padahal kalau sesak tadi nggak termanage atau nggak dikuasai, bisa yang tadi kan dok sampai Pingsan. luas itu ya bisa pingsan gitu, atau bahkan bisa ke efek yang arah lagi gitu. Nah, kalau pingsannya kita nggak tahu tempat, terbentur bahaya ya. Nah, tuh bayangin dok, pas dari GERD itu bisa menyebabkan hal yang kayak tadi. Tips dok, tips 3 mungkin atau berapa, apa sih yang harus dilakukan? Apakah cari tempat duduk, apakah harus tengadah, apakah harus buka, misal kalau pakai celana, apakah harus buka kantong celananya atau gimana, ada nggak dok? Urgent Serangan itu, tips urgent. serangan itu ya. Kalau lagi muncul serangan itu, kalau memang kita merasa di situasi, di kondisi yang nggak oke, carilah tempat yang aman. Langsung mencari tempat yang aman, nomor 1 ya. Langsung posisi, misalnya kita lagi tiduran atau lagi berdiri, langsung duduk. Duduk tegak, senderan, tarik nafas dalam. Itu sih paling ya kalau lagi serangan itu. Iya. Oke, berarti teman-teman boleh cari. Boleh minum nggak dok? Kadang kan kita kalau sesak tuh mikir, kalau sesak ya minum gitu. Kalau sudah tenang ya, bahaya kalau lagi sesak, kamu minum jadi keselak malah keselak. Tersedak, kalau sampai ke paru-paru bahaya. Jadi tenangin dulu badannya. Kalau memang kita lihat dia sudah terlihat agak lebih tenang, baru kita kasih minum. Atau kita boleh ambil minum. Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih biar teman-teman tahu kalau misalnya lagi sesak, apalagi tahu riwayat GERD, lakukan tips yang tadi Dr. Xiaomi sudah lakukan. Nah, dari Dr. Xiaomi nih sebagai penutup, ada nggak sih dok motivasi kembali lagi ya, GERD ini kan kayak penyakit orang Indonesia atau penyakit kita semua, penyakit bersama yang dianggap remeh tapi dampaknya ya bisa sesek, bisa bahkan pingsan. Apa nih yang memotivasi teman-teman yang ada GERD ini supaya bisa totally sembuh atau misalnya menurunkan resiko sesak tadi? Oke. Aku sih cuma bisa bilang 5 ya. SABAR. Sabar dulu. Yes. Tapi sabarnya di sini bukan berarti sabarnya diam ya. Bukan berarti gue terima aja nih, aku sakit GERD nih, aku terima aja gitu. Enggak gitu ya sabarnya itu, tapi tetap dibarengi dengan minum obat teratur. Minum obat rutin karena lama loh pengobatannya. Bisa 2-3 bulan. Nah, itu kan memang perlu kesabaran ya. Aduh, minum obat lagi. Terus yang kedua, ya tetap lifestyle-nya dengan kesabaran itu harus mau sabar deh, kita nggak sentuh gorengan, nggak makan yang bersantan, olahraga. Jangan sering-sering ngemil sambil rebahan. Nggak boleh ya? Iya, itu juga ngaruh loh. Oke. Teman-teman, kuncinya berarti sabar. Iya, sabar. Karena saya tahu pasiennya balik lagi juga sabar ya Pak. Sabar. Balik lagi. Karena tahu rasanya ketika udah GERD dilarang makan ABCD itu sedih banget sih dok. Saya lihat teman saya nggak bisa makan. Malah jadi kepikiran gitu ya. Iya. Tapi ya sudah pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Nah, ini teman-teman sekarang udah jam 7:30. Kalau belum makan malam, segera makan malam. Jangan sampai telat makan, nanti bisa GERD gitu ya, kata dokter Xiaomi. Bahkan sebenarnya lo kemalaman nih, kalau tidurnya jam 9. Kalau saya belum makan malam. 2-3 jam sebelum tidur lah ya makannya. Oke. Jangan begadang juga ya. Kalau begadang makannya makin mundur, waduh bahaya juga. Oke. Nih, aduh, thank you Dokter Xiaomi, teman-teman yang udah join, teman-teman Dokter Xiaomi juga banyak. Mungkin dokter boleh lagi dok ya, kalau kita mau konsultasi ke dokter atau mau ketemu dokter by online dan offline itu bisa di mana aja, monggo dokter. Oke, sebenarnya kalau sekarang aku posisinya sih kalau di klinik sebagai dokter berganti aja di Pasar Minggu ya. Kalau mau online bisa nanti di aplikasi Yesdoc cari aja Dokter Xiaomi, nanti bisa lah gitu. Lihat bisa ini apa IG-nya Dokter Xiaomi kan ada linknya tuh, tinggal klik aja terus iya, bisa boleh. Tapi sebenarnya IG aku belum ada terlalu bermanfaat sih ya. Cuma dia ada tuh, aku tulisin tuh jadwalnya sih kalau mau ngobrol bermanfaat ya. Bermanfaat ya dokter. Dokter Xiaomi, thank you sekali lagi dokter waktunya.
Nah, kalau Ya, gitu teman-teman, saya dan Dokter Xiaomi pamit. Dokter, sehat-sehat. Kita ketemu kapan-kapan ya di Jakarta, di Kelapa Gading. siap, Saya siap. Dokter Tunggu kabar Xiaomi saya pamit. aja. Iya, Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa makan selamat semuanya. malam. Dadah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, ini gimana? Aku close ya. Oke, ya. Oke, Dok.